Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pada pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama di dalam tema berkat kerendahan hati. Saudara-saudara terkasih, kerendahan hati adalah sifat yang seringkali dianggap nilai yang mulia dan dihargai dalam berbagai agama dan filosofi. Dalam konteks agama Kristen, Amsal 22 ayat 4 menyoroti pentingnya kerendahan hati dan dampak positifnya terhadap kehidupan seseorang. Ayat ini menyatakan bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari kita telaah lebih dalam mengenai konsep kerendahan hati berdasarkan ayat tersebut. Yang pertama, makna kerendahan hati. Dalam Alkitab, kerendahan hati bukanlah sekedar sikap rendah diri atau penurutan diri, tetapi lebih pada pengakuan akan ketergantungan dan keterbatasan manusia di hadapan Tuhan. Kerendahan hati merupakan kesadaran akan kebesaran Tuhan dan posisi kita yang sebenarnya sebagai ciptaannya. Hal ini juga mencakup sikap rendah hati, tidak sombong, dan bersedia melayani sesama tanpa pamrih. Saudara-saudara terkasih, ayat ini menggambarkan bahwa orang yang memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan akan menerima berkat-berkat tertentu. Ganjaran yang disebutkan meliputi kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini menunjukkan bahwa kerendahan hati merupakan kunci untuk mencapai berkat dan kesuksesan yang sejati dalam pandangan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kita belajar bagian firman Tuhan ini tentang kekayaan yang sejati. Dalam konteks Amsal 22 ayat 4, kekayaan yang disebutkan bukan hanya terbatas pada materi atau harta benda semata. Kekayaan sejati meliputi kekayaan rohani, kebijaksanaan, kasih, dan damai sejahtera. Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan cenderung lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, dan mereka akan diberkati dengan kekayaan yang tidak terhingga dalam hubungan, kedamaian batin, dan kebahagiaan yang sejati. Bagian yang selanjutnya adalah kehormatan yang diperoleh. Saudara-saudara terkasih, kerendahan hati juga berdampak pada peningkatan kehormatan seseorang. Ketika seseorang mampu menempatkan diri dengan rendah hati, menghargai orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, maka ia akan dihormati oleh orang lain. Kehormatan yang diperoleh dari sikap rendah hati ini bukanlah hasil dari pencarian yang disengaja, tetapi merupakan buah dari karakter dan integritas yang dimiliki. Saudara-saudara kekasih, selain kekayaan dan kehormatan, Amsal 22 ayat 4 juga menyebutkan bahwa kerendahan hati dan takut akan Tuhan membawa kehidupan yang diberkati. Kehidupan yang dimaksud di sini tidak hanya berkaitan dengan panjang umur secara fisik, tetapi juga mencakup kehidupan yang penuh makna, tujuan, dan berkat dari Tuhan. Orang yang hidup dengan kerendahan hati akan merasakan kedamaian batin, sukacita yang sejati, dan harapan yang kokoh dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini juga, apa yang menjadi implikasi kerendahan hati dalam kehidupan kita sehari-hari?
Penerapan konsep kerendahan hati berdasarkan Amsal ini dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mampu mengasah sikap rendah hati, ia akan lebih mudah bekerja sama dengan orang lain, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan yang harmonis. Kerendahan hati juga membantu seseorang untuk belajar dari kesalahan, bertumbuh dalam kedewasaan rohani, dan memperluas pandangan terhadap dunia sekitarnya. Implikasi yang selanjutnya adalah pertimbangan lain terkait kerendahan hati. Meskipun kerendahan hati memiliki berbagai manfaat positif, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan terkait konsep ini. Berapa orang mungkin salah mengartikan kerendahan hati sebagai ketidakpercayaan diri atau pengorbanan diri yang berlebihan. Penting untuk memahami bahwa kerendahan hati sejati tidak menghilangkan nilai diri seseorang, tetapi justru memperkuat ke dalam karakter dan kebijaksanaannya. Selain itu, dalam dunia seringkali didominasi oleh persaingan dan ambisi. Menjaga kerendahan hati dapat menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Amsal 22 ayat 4, seseorang dapat melihat bahwa kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan merupakan kekuatan sejati yang membawa berkat dan kebaikan dalam kehidupan. Saudara-saudara terkasih, apa yang menjadi kesimpulan dari bagian firman Tuhan ini? Kerendahan hati yang berdasarkan Amsal 22 ayat 4 ini menyoroti pentingnya sikap rendah hati dan takut akan Tuhan dalam mencapai kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang diberkati. Konsep ini memberikan landasan yang kokoh bagi seseorang untuk hidup secara bijaksana, penuh kasih dan bermakna. Dengan menerapkan nilai-nilai kerendahan hati dalam kehidupan hari lepas hari, seseorang dapat merasakan berbagai berkat Tuhan yang melimpah dan hidup yang penuh sukacita. Dengan demikian, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan, menghargai sesama, dan hidup dalam ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Dengan begitu, kita akan merasakan kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita dan menerima berbagai berkat yang melimpah darinya. Semoga kita semua dapat menjalani hidup dengan kerendahan hati yang sejati dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan sukacita, penuh semangat, tetap dengan kerendahan hati, lakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan, maka engkau akan merasakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya, amin.